Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Tunisa dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Matematika akan menyampaikan tentang koneksi antar materi topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia. Baiklah, pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Jawaban saya yaitu, yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari topik ini yaitu, dalam pembelajaran di kelas belum mengedepankan beberapa asas dalam pendidikan, yaitu asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Yaitu prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa, ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, tuturi handayani, yang di belakang memberikan motivasi. Selanjutnya, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among metode, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak kasih sayang. Pusat pendidikan yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menerapkan asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi, guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik atau memahami lebih dalam terkait kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Peserta didik harus merasa merdeka yang akan mempengaruhi kebutuhan pengembangan bakat peserta didik. Tidak ada paksaan terhadap peserta didik sehingga tidak menghalangi kreativitasnya dalam belajar. Guru dan peserta didik bebas untuk menerapkan sistem pembelajarannya efektif dan menyenangkan, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mengetahui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membantu mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia, juga mengetahui proses pembelajaran yang terinspirasi dari konsep beliau, bahwa guru harus jeli menelisik atau memahami lebih dalam terkait kebutuhan peserta didik dengan cara mendorong atau memotivasi peserta didik, dan bisa menguatkan mereka. Peserta didik harus merasa merdeka yang akan mempengaruhi kebutuhan pengembangan bakat peserta didik. Namun, merdeka yang dimaksud bukan bermakna mutlak, tidak ada paksaan terhadap peserta didik sehingga tidak menghalangi kreativitasnya dalam belajar. Guru dan peserta didik bebas untuk menerapkan sistem pembelajarannya efektif dan menyenangkan sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Metode sistem Among Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode pengajaran sesuai dengan asih, asa, dan asuh. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu alam keluarga, pendidikan informal, alam perguruan, pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda, pendidikan non-formal. Pasalnya, Trisentra tersebut menjadi inspirasi pendidikan di Indonesia dan ketiganya mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan, kepribadian, dan tingkah laku peserta didik. Keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses pendidikan dilakukan dengan optimal dan stakeholder memposisikan dirinya sebagai teladan baik bagi anak atau peserta didik, sehingga tercapainya tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Membentuk pribadi yang mandiri. Inspirasi pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan dapat membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantungan dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang jika misi pendidikan nilai budaya masyarakat Timur lebih cocok digunakan, maka taman siswa dibuat dengan pendekatan mamong, among, dan ngemong. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakteristik peserta didik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.